Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zahra Priyasari dengan NIM 2314 Pada materi yang ke-11 kita akan membahas tentang surah Luqman ayat 16 sampai ayat 19. Terlebih dahulu kita membacakan ayatnya, kemudian kita lanjut dengan terjemahan, kemudian tafsir dan relevansi pendidikan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bunayya innaha in taku mithqala habbatin min khardalin fatakum fi sakratin aw fis samawati aw fil ardi ya'ti biha wa innallaha latifun khabir. Yang artinya Luqman berkata, "Wahai anakku, sungguh jika ada suatu perbuatan seberat biji sawi dan berada dalam batu atau di langit atau di bumi, niscaya Allah akan memberinya balasan. Sesungguhnya Allah Maha Halus, Maha Teliti." Ya bunayya aqimis salata wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkari wasbir 'ala ma asabak inna dzalika min azmil umur. Wahai anakku, laksanakanlah salat dan suruhlah manusia berbuat yang ma'ruf dan cegahlah mereka dari yang munkar. Dan bersabarlah terhadap apa yang menimpamu, sesungguhnya yang demikian itu termasuk perkara yang penting. Wala tusa'ir khaddaka linnasi wala tamshi fil ardi maraha innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Dan janganlah kamu memalingkan wajah dari manusia karena sombong, dan janganlah kamu berjalan di bumi dengan angkuh. Sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri. Waqasid fi mashyaka wa khudh min sawtika inna ankara al-aswati la sawtul hamir. Dan sederhanakanlah dalam berjalan, dan lunakkanlah suaramu, sesungguhnya seburuk-buruk suara ialah suara keledai. Kita lanjut dengan penjelasan tafsirnya. Pertama kita ayat 16, yaitu ya bunayya innaha in taku mithqala habbatin min khardal. Hai anakku, sesungguhnya jika ada suatu perbuatan seberat biji sawi. Nah, seberat biji sawi maksud di sini adalah suatu perbuatan yang dia itu buruk, walaupun dia sekecil biji sawi, yaitu dia sangat kecil, yang paling kecil, dan dia tidak dapat diukur dengan timbangan. Kemudian fatakum fi khosratin, dan berada dalam batu. Nah, batu yang dimaksud di sini adalah dia tersembunyi. Kemudian au fis samai au fil ard, di langit atau di bumi. Maksudnya di sini adalah di suatu tempat di langit ataupun di bumi. Kemudian ya'ti bihallah, niscaya Allah akan mendatangkan membalasnya. Nah, di sini maksudnya adalah bahwa Allah itu dia pasti akan mendatangkan dan menghisab bagi yang melakukan perbuatan-perbuatan tersebut. Innallaha latifun, Allah Maha Halus. Nah, yang dimaksud di sini adalah ilmu Allah itu dia itu sampai dengan mudah kepada hal yang tersembunyi. Pokoknya semua hal yang tersembunyi itu pasti mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Nah, khabir, dia Maha mengetahui. Dia mengetahui segala sesuatu walaupun kita sembunyikan. Jadi dia itu Maha mengetahui, tidak ada yang tersembunyi bagi Allah. Ayat 17 saya mengambil dari Ibnu Katsir. Ini dia menjelaskan bahwa Luqman ini dia mengatakan lagi, dan dalam nasihat berikutnya, hai anakku, dirikanlah salat sesuai dengan batasan-batasannya, fardu-fardunya, dan waktu-waktunya, dan suruhlah manusia untuk mengerjakan yang baik dan cegahlah mereka dari perbuatan yang munkar sesuai dengan kemampuanmu dan menurut kesanggupan kekuatanmu. Dan
bersabarlah terhadap apa yang menimpamu. Perlu kamu ketahui bahwa dalam mengerjakan amar ma'ruf dan mungkar itu pasti kamu akan memperoleh suatu gangguan dalam mengerjakannya, dan itu akan ada perlakuan yang menyakitkan dari mereka. Karena itulah kita harus bersabar terhadap gangguan mereka. Nah, kemudian Luqman dia juga menasihati anaknya untuk bersabar dalam menjalankan perintah nahi mungkar ini. Firman Allah, sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal yang diwajibkan oleh Allah. Nah, sesungguhnya dalam bersifat sabar itu dalam menghadapi gangguan manusia itu adalah termasuk yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di ayat 18 Allah berfirman, dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia. So, di sini adalah ketika kamu berbicara, janganlah kamu memalingkan mukamu dengan orang lain atau saat mereka berbicara kepadamu. Jika kamu melakukan itu, maka dia menganggap remeh atau beranggap sombong kepada mereka. Tetapi ketika kita bersikap lemah lembut, kita itu akan dicerahkan wajahnya dalam menghadapi mereka. Nah, di dalam sebuah hadis dia disebutkan bahwa berupa sikap yang rahmah dan wajah yang cerah saat kamu menjumpai saudaramu, dan janganlah kamu memanjangkan kainmu, karena sesungguhnya cara berpakaian seperti itu termasuk sikap sombong yang tidak disukai Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia, yakni janganlah kamu bersikap sombong, menganggap remeh hamba-hamba Allah itu tadi, dan janganlah kamu memalingkan mukamu saat mereka berbicara kepadamu. Kemudian janganlah kamu bersikap demikian karena Allah itu dia sangat membenci. Dalam firman berikutnya bahwa sesungguhnya Allah dia tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. Yang maksud di sini adalah orang-orang yang merasa bangga atas dirinya sendiri terhadap orang lain. Allah sangat membenci hal tersebut. Dan janganlah kamu berjalan di muka bumi ini dengan sombong, karena sesungguhnya kamu sekali-kali tidak dapat menembus bumi, dan sekalipun kamu tidak akan sampai setinggi ujung. Itu ada juga dinaskan oleh surah Al-Isra ayat 37. Nah, kemudian di ayat 19 di sini Allah berfirman bahwa sederhanakanlah kamu dalam berjalan. Nah, maksudnya di sini adalah berjalan, kita itu berjalan dengan langkah yang biasa dan wajar. Tidak perlu kita terlalu lambat atau terlalu cepat, cukup sewajarnya saja. Nah, kemudian dan lunakkanlah suaramu. Nah, jangan kita berbicara secara berlebihan. Jangan pula kita besarkan suara kita terhadap hal-hal yang tidak bermanfaat, karena itu disebutkan dalam firman Allah juga dalam surah 9, dalam ayat 19 bahwa itu adalah seburuk-buruknya suara keledai. Jadi kenapa dia disebut dengan suara keledai? Karena keledai itu ketika dia ketawa atau berbicara, dia itu suaranya sangat kuat melengking. Oke, jadi di dalam surah Luqman ayat 16 sampai 19 ini, ayat 16 itu dia adanya pendalaman nilai akidah, setiap langkah kita itu ada Allah. Jadi Luqman itu dia mengingatkan bahwa semua perbuatan itu baik yang tersembunyi maupun yang sekecil biji sawi yaitu akan mendapatkan suatu balasan sesuai dengan perbuatannya. Nah, kemudian ayat 17 ini adanya pendalaman ibadah, di mana Luqman ini dia menasihati anaknya supaya sholat, berbuat baik, kemudian mencegah perbuatan buruk dan bersabar dalam menghadapi cobaan. Kemudian ayat 18 dia berkaitan juga dengan akhlak, di mana Luqman ini dia melarang anaknya untuk berlaku sombong, angkuh, dan itu adalah
perbuatan atau sikap yang Allah sangat benci. Ayat 19 dia berkaitan juga dengan akhlak, yaitu perintah untuk melunakkan suaranya ketika berjalan dengan sewajarnya saja. Kemudian ketika berbicara dengan lembut, jangan berbicara dengan suara yang keras, karena itu dia disamakan dengan keledai, karena dia memiliki suara yang melengking. Nah, sekian video pada surah Luqman ayat 16 sampai 19. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.